Indonesia Memilih hari ini senang sekali bisa menemani Anda semua, di mana kita akan menuju ke pemilu 2024. Untuk itu kita harus pilih yang benar. Tetap bersama dengan kami dan kita akan simak obrolannya berikut ini. Halo Hardliners, kembali bersama-sama saya, Willy Chan, dalam program Indonesia Memilih. Judul topik saat ini sudah betul ya, jadi bukan typo. Pemilu 2044. Judul ini terinspirasi dari bab Start from the End, buku 77 Habits-nya Stephen Covey. Rumah atau bangunan yang bagus dan kokoh selalu dimulai dari akhir, yaitu blueprint, satu rancang akhir bangunan tersebut. Dengan kecanggihan teknologi 3D rendering saat ini, kita bahkan bisa diajak tuh menjelajahi setiap ruang, kamar, taman dengan citra yang nyaris sempurna. Kalau di situ ada ketel sedang masak air gitu ya, ada kelihatan uapnya, ya rumput yang bergoyang-goyang, air di kolam, semuanya bisa mirip sekali dengan apa yang akan diwujudkan nanti. Nah, dengan pendekatan ini saya akan mengajak hardliner sekalian untuk melihat atau bahkan melamunkan ya, memimpikan pemilu seperti apa di 2044 nanti. 1 tahun sebelum Indonesia merayakan Indonesia Emas 100 tahun merdeka ya, 2045. Mari kita coba bayangkan hardliners. Orang yang waktu itu, saat itu ya, yang maju sebagai capres, cawapres itu kandidatnya itu seperti apa kira-kira. Mereka eh, ya 20 tahun dari sekarang tentu eh, sebagian dari kita punya anak-anak yang sedang growing, atau mungkin kalau yang masih sekarang masih pemilih pemula, hardliners masih ya mungkin baru bekerja, ya mulai kerja atau sudah mulai punya anak yang kecil dan seterusnya gitu. Jadi kebayang ya, coba bayangkan capres cawapres yang ikut kompetisi itu yang seperti apa? Apakah mereka yang punya kompetensi, punya pengalaman dan rekam jejak yang baik membangun daerah dan memberdayakan segenap penduduk di daerahnya? Ya, yang seperti itu yang berkompetisi ya, atau masih ada ya, atau malah mungkin semuanya adu keren, adu tajir ya, adu yang punya darah biru politik. Jadi kita bayangkan ya, kira-kira capres cawapresnya seperti apa? Karena apa? Saat itu ya, orang yang terpilih itu yang akan menentukan nasib usaha hardliner sekalian, kualitas pendidikan dari tingkat pusat sampai daerah, layanan kesehatan, keamanan, ketersediaan kesempatan kerja, ketersediaan sandang, pangan, papan, kualitas lingkungan hidup, dan banyak sektor lainnya tergantung kepada hasil pemilu di 2044 tersebut. Sehingga 2045 apakah menjadi emas atau rosok, wow, itu sangat tergantung dalam kondisi orang-orang yang akan terpilih. Lalu bagaimana dengan kualitas calon-calon wakil rakyatnya? Apakah yang ikut kompetisi itu adalah wakil-wakil rakyat yang balihonya itu sudah ada di dalam hati warganya? Ya saya ulang ya. Apakah yang mengikuti apa pileg ya, pemilihan legislatif itu adalah wakil-wakil rakyat yang balihonya itu sudah terpasang di dalam hatinya warga? Artinya orang-orang yang selama ini dikenal warga sebagai orang yang sibuk dan tulus melayani warga, khususnya mereka yang selama ini kurang mendapatkan akses-akses yang dari pemerintah. Atau masih saja ya wakil-wakil rakyat yang ikut pemilu pada 2044 nanti adalah wakil rakyat yang baliho-balihonya itu masih berjejal di jalan, di pinggiran jalan gitu ya, di pohon, di tiang-tiang listrik. Apakah wakil-wakil rakyat yang berkompetisi itu adalah wakil rakyat yang benar-benar punya hati untuk rakyat, hadir, dikenal, atau wakil rakyat ala Sinterklas? Ya, kita baru saja merayakan Natal ya, yang datang secara seasonal. Ya, kalau Sinterklas kan muncul hanya di akhir tahun.
Kalau wakil rakyat ala Sinterklas itu hanya muncul waktu apa? Menjelang pemilu. Siapa yang akan mengikuti ya pemilu di 2044 nanti? Coba teman-teman bayangkan, kira-kira akan seperti apa? Karena ya APBD ya itu nanti penggunaan APBD itu disahkan oleh orang-orang itu yang ada, yang akan dipilih, yang ikut pemilu, kontestasi pemilu itu. Kalau orang-orangnya adalah orang-orang yang sudah tahu apa yang perlu dikerjakan, yang kurang, yang selama ini eh, dibutuhkan masyarakat, maka harapannya tentu itu bisa langsung ya gercep karena mereka sudah tahu kondisi masyarakatnya. Tetapi kalau yang mendadak ya tadi ya, yang ujuk-ujuk gitu, ya kita tahu sendiri mungkin mereka baru cari-cari gitu kan. Ngapain ya dengan APBD yang sedemikian besar, untuk apa ya. Yang jelas mungkin untuk balik modal dulu kan, karena ya tahu sendiri ya kita seperti apa yang terjadi di lapangan, betapa besarnya modal yang harus dikeluarkan untuk orang menjadi seorang wakil rakyat. Lalu bagaimana dengan calon-calon kepala daerahnya? Balon ya, balon-balon yang profesional, yang berintegritas dan punya rekam jejak membantu komunitas-komunitas di mana dia tinggal, itu yang maju mengikuti kompetisi pemilihan pilkada ya, atau yang justru seperti yang banyak terjadi saat ini, yang tajir melintir ya, doyan bagi-bagi sembako, bikin acara dangdutan di sana sini, wayang gitu ya, masih seragam, olahraga, dan bahkan juga tidak segan-segan memberikan amplop serangan fajar. Ya, jadi pembangunan dan masalah-masalah sosial di sekitar kita nanti ya di 2044 itu sangat tergantung dengan profesionalisme dan integritas wakil-wakil rakyat dan kepala daerah yang terpilih pada waktu itu nanti maupun sekarang ini. Jadi siapa yang akan ikut berkompetisi dalam pemilu 2044 nanti? Orang-orangnya seperti apa? Silahkan kita lamunkan sejenak. Ya, di akhir tahun ini kita bayang-bayangkan ya. Kita pengen punya pemilu 2044 itu seperti apa. Dan terakhir yang tidak kalah penting, bagaimana di 2044 nanti mentalitas para elit parpol. Ya, apakah mereka sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat? Ya, jadi kader-kadernya itu memang berusukan ya, mereka mengadvokasi, bantu rakyat ini, ya ini itu yang kekurangan, yang kesulitan khususnya yang seperti itu. Ya atau hanya sebenarnya elit-elitnya itu hanya berjuang aja untuk kepentingan keluarganya, mempertahankan dinasti keluarganya atau kroninya sendiri, temannya sendiri. Dan hanya menjadikan rakyat itu hanya sebagai aset elektoral saja, bukan sebagai subjek dari subjek perjuangan mereka, tetapi hanya untuk dimanfaatkan saja. Jadi apakah parpol-parpol yang berkuasa pada waktu itu adalah parpol yang melakukan kaderisasi secara profesional, terukur, ya dan dilaporkan, bisa diikuti secara publik? Atau masih banyak parpol yang pada waktu itu yang banyak comot sana, comot sini public figure, yang ternama, yang punya banyak follower, tapi tidak concern dalam menolong masyarakat secara langsung, karena mereka profesional di bidangnya, ya di entertainment atau mungkin di bidang lain, ya YouTuber dan sebagainya. Parpol seperti apa yang kita bayangkan, yang kita inginkan ada di 2044? Lalu sekarang mari kita kembali ke 2024 ya, tahun depan yang sebentar lagi akan kita masuki. Mungkin sudah tidak banyak yang bisa kita lakukan karena ya itu sudah di depan mata. Kita harus memilih tanggal 14 Februari nanti. Ya kita hanya pasrah sudah yang ada begitu. Tetapi jangan menyerah ya. Kita terus doakan mereka, doakan penyelenggara KPA pemilu supaya dapat menjalankan tugasnya dengan jujur, ya sesuai dengan sumpah mereka, sesuai dengan komitmen mereka. Dan jadilah pemilih yang cerdas, yaitu memilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak. Saya ajak headliner semua untuk ngajak circle masing-masing untuk keluar dari lumpur kedangkalan dan apatisme politik.
Karena kualitas hidup kita ya, headliner sekalian, kita semua ini dan anak cucu kita kelak di pemilu 2044 itu sedang kita buat saat ini. Dan ini menjadi satu mata rantai. Jadi kalau sekarang ini ada setback misalnya, yang dipilih itu bukan berdasarkan rekam jejak, kompetensi, tetapi karena hal yang lain, karena gimmick dan sebagainya. Maka ya, ketika ini sukses dengan modal gimmick sukses, maka ini akan dikuatkan lagi di 2029. Sehingga kita bisa tahu akhirnya negara ini nanti akan diurus siapa. Karena apa? Warganya lebih suka memilih yang populer-populer seperti itu. Kebayangkan ya kalau yang terpilih itu bukan orang yang memiliki kemampuan, kompetensi dan memang integritas yang baik, akan jadi seperti apa bangsa kita, anak cucu kita kelak akan hidup di pemerintahan yang seperti apa. Itu sudah harus kita mulai pikirkan mulai di 2024 nanti. Jadilah pemilih yang cerdas. Melalui pilih yang benar.id, saat ini teman-teman bisa stalking, ngulik siapa saja wakil rakyat di dapil yang sudah berani, ya sudah aktivasi membuka rekam jejak dan kompetensinya. Jadi platform ini disediakan untuk caleg yang ada, untuk mereka menyatakan dirinya kepada rakyat, memperkenalkan dirinya kepada rakyat. Silahkan nanti headliners ngulik mereka. Beberapa belum, ya masih cukup banyak yang belum, tetapi beberapa sudah. Sudah bukan saatnya lagi ya pilih kucing dalam karung. Tetapi kita mesti melihat ya, mesti tahu isi karungnya itu kucing seperti apa. Pasca pemilu nanti, profil mereka di pilih yang benar.id akan tetap ada. Sehingga headliner bisa melihat sikap dan pelayanan mereka. Apakah konsisten dengan saat kampanye atau tidak. Headliner juga tetap bisa menghubungi mereka yang sudah aktivasi dan melihat respon mereka. Jadi kalau headliners menemukan profil mereka, kan di situ ada tulisan mereka, ada aksi nyata, ada kegiatan mereka, itu bisa menuliskan tanggapan, pertanyaan di sana. Dan kami sedang upayakan supaya ada untuk tab Sapa Saya. Jadi bisa menyapa mereka secara langsung melalui profil mereka di situ. Terlihat nanti siapa yang benar-benar tanggap ya dengan suara rakyat di dapilnya atau siapa yang cuek. Siapa yang mengandalkan saya nggak butuh seperti itu, repot. Lebih mudah pakai konsultan politik misalnya ya, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Seperti yang masih banyak terjadi saat ini. Tetapi saya ajak kita untuk menjadi pemilih yang cerdas, memilih yang berani menunjukkan rekam jejak dan kompetensinya selama ini. Sehingga setelah pemilu nanti, melalui pilih yang benar.id, kita bisa melakukan rating. Ya, akan muncul kan siapa yang terpilih, wakil rakyat yang menjadi incumbent yang terpilih siapa. Melalui profil mereka di pilih yang benar.id ini juga warga bisa terus kontak mereka, memberikan masukan, kritikan dan sebagainya. Akan terlihat siapa yang gercep nanggapin, siapa yang cuek. Harapan kami, mereka yang gercep, cepat tanggap, peduli kepada suara rakyat yang diwakilinya, semoga terpilih lagi di 2029. Sehingga kita bisa melihat satu katalog, ya, katalog yang jujur apa adanya, ada interaksi antara wakil rakyat dengan rakyatnya seperti apa yang bisa ada di pilih yang benar.id ini. Jadi headliner bisa jadikan pemilu sebagai ajang kompetisi yang transparan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak. Jadi keren kan? Sehingga di 2044 nanti Indonesia akan semakin keren pakai bingits gitu ya. Karena apa? Orang-orang yang nyalek ya atau nyalon ya jadi anggota kepala daerah atau nyawapres itu orang-orang yang memang punya pengalaman di situ. Sudah ada track recordnya, bukan dadakan. Tapi orang-orang yang terus ya sudah bertahun-tahun mengisi, membuat portfolio digital mereka di pilih yang benar.id. Terakhir, izinkan saya untuk mengundang headliners juga untuk membuat profil sebagai pelayan masyarakat di Goodkind. Jadi di Goodkind ini, goodkind.id ini bukan
hanya untuk caleg, tetapi ini untuk semua. Komunitas caleg itu hanya kecil jumlahnya dibandingkan dengan komunitas pelayan masyarakat yang ada. Jadi Heartlanders bisa mulai berbagi aksi nyata yang dilakukan untuk sesama, bisa membuat tulisan, berbagi kegiatan sosial lainnya, atau tadi ya memberikan masukan-masukan kepada caleg maupun kepada alek, kepada kepala daerah yang ada profilnya di situ yang melakukan aktivasi. Siapa tahu dengan Heartlanders peduli di situ ya, bikin portfolio di situ, karena banyak membantu warga, itu bisa menjadi guru. Maksudnya jadi guru gimana? Jadi guru gini, ini Heartlanders yang bukan siapa-siapa, bukan wakil rakyat, tetapi memiliki rekam jejak menolong warga ratusan, sampai ratusan misalnya. Saat ini sudah ada ya salah seorang ya pelayan masyarakat yang tapi nyalek dia ya, sudah sampai menolong warga sampai jumlahnya ratusan sudah ada. Tapi kalau Heartlanders sendiri ya menolong ratusan warga ya, ada rekam jejaknya, sementara mereka yang jadi wakil rakyat nggak jelas ngapain. Nah itu jadi guru itu ya, supaya mereka masih punya malu. Kita doakan masih punya malu. Ya ampun, saya disumpah, digaji ya toh dengan sangat mahal, dapat tunjangan ini itu, kok nggak ada rekam jejaknya ya. Nah gitu biar mereka malu ya, sehingga belajar dari Heartlanders sekalian. Atau kedua, siapa tahu di 2029 nanti Tuhan mengutus Heartlanders untuk masuk arena menjadi kontestan pemilu. Orang-orang yang pada waktu itu akan melihat rekam jejak Heartlanders, bukan rekam jejak yang instan, tetapi sudah ada sejak 2024 ini. Bantu ini, bantu itu, aktif di kegiatan ini, di kegiatan itu, punya tulisan-tulisan yang menarik. Sehingga mereka melihat orang ini memang DNA-nya DNA pelayan masyarakat. Nah, itu akan menjadi modal sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan dadakan, bukan di jalan-jalan, tetapi bisa terlihat nanti di pilihyangbender.id di 2029 nanti. Jadi gimana? Heartlanders memasuki 2024 ya dengan semangat baru, berani nggak terima tantangan ini? Semoga kita bisa ketemu di situ ya. Kita adu ya, adu kompetensi ya, adu kompetisi melayani masyarakat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mungkin ngajar anak-anak jalanan, mungkin memberikan bantuan kepada pemulung, nyekolahin anaknya mungkin, atau apapun yang bisa kita lakukan. Saat ini sudah ada banyak ratusan ya aksi nyata yang dilakukan oleh pelayan masyarakat yang Heartlanders bisa lihat. Macam-macam bisa, sudah ada di situ contoh-contohnya. Heartlanders tinggal mengaplikasikan sehingga di 2024 nanti ya kita isi dengan kebaikan-kebaikan untuk sesama yang kurang beruntung di sekitar kita. Semangat memasuki tahun baru. Saya Willy Chan untuk program Indonesia Memilih. Indonesia Memilih sudah bersama dengan Anda untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak melalui YouTube channel di Heartline Network. Saya Ria pamit undur. Bye.